kamu memang masuk ke negari-negari. Jadi mau beraja itu memang langsung dari ini yang barangkali kawan-kawan alun pernah basobok. Orang Minangkabau sendiri mungkin alun pernah basobok. Alun. Ya. Cik, 2, 3. Dah mulai no. Sana baso balik jo yang tabuzer yang tagia budak seringnya di Port Bungo. Hari ko sana yang sama seorang yang mungkin luar biasa beliau minimal menurut yang tagia. Aduh Pak Didi di siko. Hai, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kini ambo berada di kantor beliau di Jaranitra. Iya Pak ya. Ya. Apa tuh Jaranitra Pak? Sejarah adat dan nilai-nilai tradisi. Itu sebuah bidang di Dinas Kebudayaan. Iya. Dan kantor itu berada di Komplek Masjid Raya Sumbar di sana. Nah, mengapa Didi ambo undang? Ada satu hal yang menarik dari beliau, pemikiran-pemikiran beliau yang mungkin cukup berbeda dengan orang lain dan awak kupas hari ko. Pak, ambo nih tahu banyak tentang strategi kebudayaan di Sumatera Barat. Itu yang pertama. Dan ambo mendengar kabar kalau Pak Didi itu acuk balawanan pemikiran orang-orang lain, baik dari segi kalangan seniman, budayawan. Tanggapan Pak tentang itu dulu? Betul. Kamu salam lah ke mama-mama dulu nak. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Maaf mama-mama sadonyo, mungkin pembicaraan ambo agak berbeda aja penjelasan mama. Apapun ambo sampaikan itu seluruhnya sama ya apa nama mama pikian. Hari ko kebetulan ambo jo Pak John, Pak Buyang tagih apa? Budak sarenge. Tabuse. Nah, kesempatan mungkin kali kok bisa berbincang-bincang tentang kebudayaan dari pandangan berbeda. Betul kejadian bahwa ambo mendengar dan tentu apapun disampaikan orang tentang diri ambo di luar, sampai itu mah pasti mau tahu bahwa ambo selalu memilih jalan berbeda. Kok memilih jalan berbeda? Karena kalau wak berada di hal yang sama, beko kalau keranjang tu tajun masuk lurah, kan sadonya wak tajun. Kalau seandainya tajun keranjang mereka, ambo yang bantu. Dengan harapan kalau tajun keranjang ambo, mereka kan bisa bantu. Suka mengambil jalan berbeda. Sebentar Pak, berarti pernyataan yang barusan bukan berarti bahwa Pak mengklaim bahwa kebenaran itu milik seorang Pak Didi saja kan? Itu dah, betul. Jadi memang betul. Jadi ambo malah menyampaikan ke kawan-kawan bahwa kalau ada kawan mengklaim dirinya benar, saat itu dia tidak benar. Mengatakan saya benar, itulah berarti dia tidak benar. Karena tugas manusia itu sebenarnya adalah berusaha mendekati kebenaran baru. Tidak ada seorang pun yang bisa mengklaim kebenaran. Iko vaksin kini kah? Nggak pakai gini kah? Kan tidak bisa nyatakan 90% pun tidak. Mungkin sekitar 85% atau 99% mungkin adalah suatu yang benar. Tidak ada yang berani menyebutkan 100%. Nah, karena ini punya kelemahan pasti. Pasti. Kebenaran itu hanya milik Allah. Nah, cara memandang kebudayaan pun ambo begitu. Sehingga kawan-kawan kadang-kadang mencelik ambo dari sisi yang berbeda. Kalau berbeda dianggap lain. Kalau lain berarti bisa jadi rival, bisa jadi tidak kawan gitu. Padahal bagi ambo perbedaan itu adalah kawan. Ya sama di masa Nabi Muhammad apa di sana bukan ambo menyamakan orang yang berbeda sama dengan Nabi Muhammad enggak. Waktu di zaman Nabi Pak, kabarnya kan Nabi Muhammad sendiri memilih Islam sebagai agamanya dan dari kaum yang kafir menganggapnya berbeda karena yang milih itu. Artinya memiliki perbedaan yang tidak disukai oleh kaum kafir sehingga pun diserang. Seperti itu kira-kira ada Pak. Jadi sebenarnya kan membandingkan mungkin berkelebihan lo ya. Biasanya untuk meyakinkan suatu pandangan itu memang harus berbeda. Kalau dengan tidak berbeda, apa gunanya? Awak menuju sesuatu yang sebenarnya nanti kawan akan paham sendiri. Contohnya Merdeka. Banyak orang bertanya tentang kebudayaan Sumatera Barat. Ambo selalu menjawab bahwa Sumatera Barat tidak punya kosakata kebudayaan. Di dalam kosakata Minangkabau tidak kenal kebudayaan. Kata kebudayaan itu tidak ada. Di Minangkabau? Tidak ada kata kebudayaan. Terus apa yang ada Pak? Yang ada dalam Minangkabau itu sebenarnya adai.
Adat itu bukannya bagian dari sebuah kebudayaan? Nah, itu yang berbeda, kawan-kawan. Kadang-kadang mungkin barangkali karena mencelak dengan cara berbeda, dianggap ambo salah. Jadi sebenarnya kebudayaan yang berasal kata budaya atau di Minangkabau dia disebut orang budayo, tidak ada dalam bahasa Minang. Di Minangkabau itu yang dikenal itu adalah adat. 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 Sebelum masuk Islam, orang Minang mengenal istilah buwe. Buwe. Nah, coba saya lihat dulu. Adat dalam Minangkabau itu kan ada dua. Ada adat nambah buah mati, Babua Sinta. ada buat adat nambah sinta. Iya. Kalau babu motiko aja lekan lah paham orang sadanya. Iya, iya. Bahwa ada ketentuan yang tidak bisa dibantah lagi. Iya. Tak bisa diungkai, dicabut tidak kalayu, diasak tidak mati. Nah, yang babu sinta itu adalah upaya ikhtiar manusia untuk mendekati pemahamannya terhadap yang berbuah mati dalam rangka pendekatan diri pada yang punya hukum Tuhan. Iya. Itulah adat bawa sentak tadi itu. Iya, iya. Nah, adat bawa sentak itu dalam bahasa adatnya dulu buwe. Buwe. Buatan. Buatan itu adalah ciptaan manusia. Iya. Ciptaan manusia itulah kebudayaan. Jadi kebudayaan beresiko. Sementara orang Minangkabau berada di atas itu. Kebudayaan itu adalah bagian dari adat. Bagian dari Bagian dari adat. bukan adat. Bukan adat bagian kebudayaan. Nah, adat itu dua tadi kan? Ada adat nambah buah mati. Umpamanya gitu. Adat air membasahi. Adat api membakar. Iya. Adat air turun dari tempat yang tinggi karena rendah. Kalaupun direkayasa dia bisa naik ke atas seperti air mancur, tetap dia turun ke bawah. Jatuh ke bawah. Itu adat air. Dalam bahasa Minangkabau, dalam bahasa filosofi Minangkabau itu disebut adat. Adat nang sabana adat. Itu adat sabana adat. Iya, iya, iya. Nah, kemudian ada adat yang dibuat oleh manusia. Yang istilah dalam adatnya memang buat juga. Bahasa awaknya itu mungkin barangkali buatan ya. Buatan. Semua buatan manusia itulah kebudayaan. Iya, iya. Nah, lah diajarkan oleh nenek moyang awak, ba'a cara awak bisa melahirkan kebudayaan. Tidak sembarangan lah dah. Makanya, Ambo selalu menganggap bahwa kebudayaan itu bagian dari adat. Bukan adat menjadi bagian Budaya. dari kebudayaan. Jadi iya. ada pemahaman selama kau di sana, Ambo sendiri pun berpikir bahwa adat yang dibuat sama nenek moyang kita di Minang adalah bagian dari kebudayaan. Tapi menurut Pak Didi sendiri, kebudayaan itulah bagian dari adat. Bagian dari adat. Bakok gitu. Coba perhatikan. Adat nan babuah sentak kau ada 3. Iya. Ada adat nan teradaan, ada adat nan diadaan, dan ada adat istiadat. Nah, adat istiadat itu nanda coba anggap sebagai adat. Iya. Padahal itu buatan. Buatan awak, kesepakatan awak. Iya, iya, iya. Nah, sementara di Minangkabau itu menganggap adat itu termasuk yang buatan Allah. Iya, iya, iya. Ciptaan Allah, hukum-hukum Allah itu adat. Ada. Adat hidup, ialah mati. Adat hidup, tolong menolong. Adat mati, janguk menjanguk. Artinya apa? Manusia butuh orang lain. Itu adalah hukum Allah, hukum alam, sunatullah. Dan itu dipakai dalam adat. Itu dipakai dalam adat. Jadi itu yang namanya adat. Sehingga sebuah buatan manusia itu yang kebudayaan. Nah, yang awak sadari kini kok banyak pertengkaran itu adalah bahwa ketika awak membuat kebudayaan yang awak sebut kata buat, buatan manusia, awak lupa ada Tuhan. Sangka awak bebas. Memang Tuhan memberikan kebebasan, diberikan kemampuan malah untuk bisa berkreasi, menciptakan. Tapi ada awak lah menyebutkan raso dibawa naik, pareso dibawa turun. Nah, raso itu berasal dari kata aso. Apabila ada bunyi R, itu ada getaran. Getaran itu yang muncul di diri awak. Ketika getaran itu teraso, asonya dibawa naik. Aso itu kan satu, esa, tunggal, asal usul asa, bahasa Minangnya asa ya, aso, asa, esa, itu satu akar kata yang mengandung makna bahwa itu adalah hulu, asal usul. Nah, ketika ada raso, seorang seniman, termasuk John sendiri ya, ketika ingin berkreasi pasti mulai dari sebuah rasa. Iya, iya. Rasa itu muncul dari respon awak terhadap alam di sekitar awak. Apakah itu manusia, perilaku manusia, alam, disitulah muncul raso. Ketika raso itu muncul, tidak bisa langsung berkarya. Iyalah.
Mengadu dulu Wak Kateh. Dibawa naik raso itu. Disepakati jo yang maha mencipta, yang punya aso. Baru terasa, di situlah muncul zikir. Subhanallah. Luar biasa Tuhan. Allahu Akbar, kan situ ketika membawa aso itu bahasa bawanya. Nah ketika itulah manusia itu mulai berkreasi, berkarya, berkarsa. Asa aja kata berkarsa, muncul asa, karsa, kemudian karya, lalu akhirnya lahir kebudayaan. Prosesnya kan begitu panjang. Tapi ada tadi kata-kata apa ketika kita menciptakan kreasi tersebut awak melupakan Tuhan, itu maksudnya serupa apa Pak? Gitu. Ada spontanitas. Misalnya gitu, ketika mencari seseorang atau mencari gejala alam, langsung berkarya. Tanpa pernah berimajinasi mencari dari mana asal sumber rasa itu. Karyanya itu cenderung tidak terkontrol. Itu yang banyak terjadi ya. Menarik sana. Iko akhirnya ambo menemukan satu hal yang saling berkaitan. Dalam sebuah karya perlu proses. Ketika mencari sesuatu, serupa yang cepat tadi gejala alam, kemudian langsung bikin karya tanpa memahami, tanpa menggunakan riset, tanpa menggunakan rasa tadi, tanpa konsultasi dengan yang punya aso, akhirnya karya itu menjadi mentah. Itu banyak terjadi Dewa gini. Nah, dengan kondisi seperti itu, Wak kaitkan dengan strategi kebudayaan yang Wak maksud tadi yang di awal yang ingin Wak sampaikan. Apa sih solusinya Pak nampak gini? Jadi sebenarnya strategi kebudayaan Wak itu kan ala apa namanya? Di istilah strategi kebudayaan itu kan istilah undang-undang itu. Jadi strategi kebudayaan itu tingkat nasional. Jadi RI punya strategi kebudayaan. Kemudian tingkat provinsi itu punya namanya pokok-pokok pikiran. Kalau tingkat kabupaten kota pokok-pokok pikiran juga. Nanti menjadi strategi kebudayaan di tingkat nasional. Sebenarnya itu yang dimaksudkan adalah awak memajukan kebudayaan berangkat dari data. Data itu maksudnya adalah apa yang awak punya. Nilai-nilai atau milik bangsa awak. Dari situlah awak bergerak. Nah, Minangkabau adalah sebuah etnik besar yang punya kekayaan dalam hal kebudayaan. Kamu selalu menyebutkan tidak ada kebudayaan Sumatera Barat. Kebudayaan kan banyak kamu menyebutkan kenapa Sumatera Minangkabau Pak? Memang yang punya kebudayaan itu Minangkabau. Sumatera Barat tidak punya kebudayaan. Itu pertanyaannya. Sumatera Barat tidak punya kebudayaan. Yang punya kebudayaan adalah Minangkabau. Artinya apa lebih memandang yang punya kebudayaan itu adalah suku atau etnis. Jadi Minangkabau itu bukan hanya suku ya, tapi Minangkabau itu juga filosofi. Falsafah Minangkabau itu. Makanya orang Minangkabau yang sana kalau jadi makanya Minangkabau itu cerdas sana. Minangkabau itu sangat luas disebutkan alam Minangkabau. Tidak disebutkan bumi Minangkabau, tidak disebutkan tanah Minangkabau, tapi alam. Dan tidak hanya sebatas geografis. Bukan sebatas geografis. Nah, Bakok menyebutkan bahwa Sumatera Barat tidak punya kebudayaan. Sumatera Barat itu secara formal menjadi Sumatera Barat itu ke tahun 58 dengan undang-undang darurat. 58 jadi provinsi Sumatera Jadi provinsi Barat. Sumatera Barat. Lalu akui di dalam Perda nomor berapa tangka? Hari jadi Sumatera Barat nomor 2 salah. Oh iya yang petang. Itu tahun 45. Tanggal 10 November tahun 45 jadi hadir lagi Sumatera Barat. Apakah benar itu adalah kebudayaan yang ada di negara Wak? Berpuluh abad sebelum itu kebudayaan Wak lah berevolusi sedemikian rupa sampai pada titik yang paling klimaksnya itu adalah pada saat ini Muawak menyebutkan syarak mengato adat memakai. Itu kan kelanjutan dari adat bahasa di syarak bahasa di Kitabullah yang sudah dideklarasikan pada abad 65 baleh. Kemudian terjadi proses pematangan lagi. Mau nak nyebutkan konflik ya. Konflik itu memang basilang kayu ditungku itu memang disitulah pita masak. Lalu di abad nangka 20 nenek moyang awak di pelopoli lenyek candong mendeklarasikan puncak kebudayaan awak adalah syarak mengatur adat memakai. Makanya adat tadi itu apapun kata syarak itu adat. Apapun yang dikatakan syarak itu adat. Itulah adat nambah buah mati yang tidak bisa diungkai. Nah, kalau mau menanggapi yang barusan Pak mengatakan bahwa Sumatera Barat tidak punya kebudayaan, yang punya kebudayaan adalah Minangkabau.
Berarti kalau dinas kebudayaan itu cocoknya dinas kebudayaan Minangkabau, Pak. Bukan itu soal karena nomenklatur formal ya. Nah, itu kan persoalannya hanya ada ketentuan-ketentuan nomenklatur yang seperti yang Pak sampaikan. Itu yang formal, maka terbentuk seperti itu kan, Pak. Nah, melihat yang Pak sampaikan tadi, Bapak memandang orang-orang yang bergerak dalam bidang seni budaya memahami konsep-konsep pemikiran Pak tadi. Pak mandang seperti apa ini kondisi? Barangkali kawan-kawan yang bergerak di seni, kan orang suka menyebut seni budaya. Padahal seni itu bagian dari kebudayaan. Bagian dari kebudayaan. Jadi ada nan terakhir tadi ada istiadat itu, di situ ada kesenian. Kesenian. Nah, kesenian itu sebenarnya dua hal. Yang pertama adalah ekspresi personal terhadap hukum Allah, terhadap alam semesta. Yang kedua adalah media atau alat atau apalah namanya itu untuk transmisi nilai-nilai. Jadi dua itu sebenarnya seni itu. Seni itu kalau tidak sebagai ekspresi personal terhadap gejala alam, terhadap kebesaran Tuhan. Ini juga sebagai alat untuk mentransmisikan nilai-nilai. Nah, itu kesenian. Nah, sehingga kawan-kawan yang berkesenian mestinya berangkat dari pemikiran itu. Awak kan bebas berekspresi. Tapi ketika berekspresi itu sebenarnya awak kan menyampaikan pesan. Cara menyampaikan pesan itu adalah dengan kesenian. Nah, oleh karena itu mestinya kawan-kawan yang berkesenian harus berpikir tentang pesan. Bukan hanya estetika. Kalau nilai estetika itu kan hanya sekadar alat awak supaya orang tertarik melihat. Tertarik. Tapi yang sebenarnya yang ingin awak sampaikan adalah pesan. Nah, di pesan di balik kesenian Iko. Itu yang apa melihat gejala tuh kini ada enggak teman-teman seniman itu yang pure ingin menyampaikan pesan atau baru hanya sebatas mengelola estetika dalam sebuah karya pertunjukan? Yang kamu perhatikan adalah menonjol mengelola estetika. Jadi apa namanya itu, kalau kawan-kawan pernah menyebutkan tuh mungkin enak disebut itu lebih banyak menonjolkan tontonan ketimbang tuntunan. Nah, secara umum ya? Iya, lebih banyak menonjolkan tontonan. Itu makanya nggak terlepas rasanya dari core nilai kebudayaan Minangkabau. Jadi semakin menarik dan sangat cerita ambo dengan Pak Didi. Nah, Pak Didi, ada satu hari ambo mendengar Pak Didi mengungkapkan bahwa Sumatera Barat, Minangkabau tidak punya kesenian tradisi. Seni itu ya seni. Iya, betul. Tolong jalan Pak. Jadi sementara kami orang-orang seni akan mengatakan bahwa Iko adalah kesenian seni tradisi, Iko seni modern, Iko seni. Bapak menjalani hal Iko. Jadi mungkin kalimatnya redaksi ulang ya, kawan-kawan ko. Yang mau maksudkan adalah dikotomi antara seni tradisional dengan seni modern atau tradisional dengan kontemporer itu sebenarnya tidak bisa berlaku di Minangkabau. Bukan hanya di Minangkabau, secara universal ya. Bahwa kok gitu. Istilah tradisional itu baru muncul sekitar abad ke-15. Ketika Barat merasakan ada rivalitas kebudayaan Timur. Ketika itu mereka memperkenalkan kata modern. Modern itu ukuran mereka. Ya, modern. Jadi istilah modern itu kita abad ke-15 munculnya itu gunanya adalah untuk mempromosikan cara berpikir Barat, Western sebenarnya, dipasang label modern untuk sebagai dikotomi antara Barat dan Timur. Ini buatlah istilah tradisional. Label tradisional itu dipasang di awak, sehingga segala sesuatu yang dimaksudkan dengan modern akhir-akhir ini adalah sesuatu yang dianggap baik. Sehingga tradisional itu selalu diletakkan pada posisi pinggiran-pinggiran. Jadi apa memahami sebetulnya mungkin yang tradisional itu adalah produk asli orang-orang. Asli. Jadi yang produk itu kan seluruhnya asli kah? Iya. Kapanpun dia muncul, satu ketika dia akan melalui proses. Tidak ada akan batasnya ini tradisional, ini modern. Tapi jadi pemahamannya seperti kok. Ketika orang-orang Eropa mengkotak-kotakkan posisi itu ingin menonjolkan sebetulnya kebudayaan mereka sendiri. Mereka ingin mempromosikan modern. Lalu awak diletakkan pada posisi tradisional. Sehingga
awak kan cenderung memilih modern. Karena modern dianggap lebih maju dan lebih baik. Padahal itu jebakan yang luar biasa. Sehingga Ambo agak ekstrim ingin menyampaikan bahwa jangan dikotomi antara kesenian tradisional dengan kesenian modern. Tidak ada, awak tidak usah pakai kata Tapi bukan modern. itu membuat apa berbeda dan semakin dibanci orang. Memang hanya kan antara banci dan sayang itu kan tidak ada bedanya. Beda tipis, Pak. Beda tipis. Kadang-kadang Ambo tahu John kan sangat dibanci kawan-kawan kemana. Oh, Ambo dibanci. Iya, dibanci orang Pak. Tapi karena orang kebanyakan ada banci John, apa nih bancian? Setelah mau pelai hanya soal baceri. Hanya soal baceri. Makanya Ambo yakinkan aku orang kadang-kadang kan hanya sifatnya sangat subjektif. 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 Penilaiannya sebenarnya dalam hidup harus objektif. Harus ada, Pak. objektif. Nah, ada bahkan Ambo dapat cerita, apa cerita stek Pak? Apa sebetulnya aslinya orang mana Pak? Kau menarik. Ya. Jadi orang bertanya, Pak Didi itu kan orang Kerinci. Nah itu. Iya. Jadi di mana bateh Kerinci kah? Tidak tahu orang dah lah. Kerinci itu Minangkabau atau enggak lah? Iya. Tidak ada dia mau jawab dah. Iya. Akhir-akhir kok Ambo beransur menjalehan. Iya. Jadi Ambo lahir di Kerinci di Pondok Tinggi. Suku Mandaro. Jadi Mandaro, Rio Mandaro. Di Pati Payung. Iya. Panjang Rambut. Itu Pondok Tinggi. Lalu bertanya orang, "Bakok situ ada suku?" Kini baru mulai mau menemukan jejaknya. Di Minangkabau itu ada ini ketemanggungan Perpatian dan Sebatang, bego-bego yang membuat Larih dan Duo kemudian menjadi empat suku. Iya. Koto, Piliang, Bodi, Caniago. Ikulah berkembang menjadi seluruh sapiah belahan Minangkabau. Yang jumlahnya kini mungkin lebih ratusan. Nah, bakok Kerinci tidak makai yang sampai kok. Tidak karena Kerinci kok larehnya berbeda. Nya lareh nanti lah yang disebut dengan lareh putih Pinang Masak. Lareh putih Pinang Masak. Nah, setelah bertelusuri lareh putih Pinang Masak kok, iyo dari ini ya. Dari Sungai Batang Meranginnya kemudian. Tapi asal usulnya tetap dari Perpatian dan Sebatang. Oh, dari Perpatian dan Sebatang. Dari Perpatian dan Sebatang. Ya, berarti kok Koto Piliang. Koto Piliang. Yanglah membuat sebuah sempalan baru. Bakok terjadi sempalan, Ambo tidak tahu persis. Cuman ketika mau baca ranjinya, yang kemari kok Islam. Iya. Yang ampek kok. Iya. Yang berdua kok ketemu perbedaan. Yang ikut tidak mau memilih Islam ketika itu. Terjadi konflik, itulah yang berkembang maka terjadi sempalan kok. Karena memilih Islam, dibuatlah di sini. Gitu. Larihnya sendiri. Iyalah. Jadi orang situ menyebutkan selariak putih Minang Masak. Enggak selariak dong. Salareh putih Minang Masak. Salari menjadi salareh. Jadi bukan selariak putih Minang Masak. Dan ini masih dari garis Perpatian dan Sebatang, Pak. Iya. Berarti darah Minang tetap ada dalam tubuh. Pasti. Ya dan sana, Ambo pun manang ya. Kalau Pak Didi cowok, ini lah orang Minang sok-sok membahas Minang loh. Ambo pernah nggak bahas seperti itu. Iya betul. Nah, setelah Pak akhirnya sebuah motivasi mendorong apa untuk mencari silsilah dan apa menemukan hal itu. Nah, ketika Pak membahas tentang masalah adat Minangkabau yang namanya kebudayaan yang kamu kesenian, sementara orang memandang apa bukan orang Minangkabau, Bapak menanggapi persoalan itu nempel yang barangkali itu kehendak Allah ya. Iya. Kalau seandainya Ambo orang Minangkabau, mungkin berbeda pendekatan Ambo. Pertama, tentu Ambo akan subjektif. Itu bukan memihak ke kaum Ambo. Iya. Kini kaum Ambo tidak ada di darat apa namanya di lari yang sampai kok. Iya. Dari yang Koto Piliang Bodi Cenago tidak ada. Sehingga Ambo berani untuk berada di atas seluruhnya. Netral Ambo. Dan itu kan membuat apa berbeda jurang dan akhirnya semakin dibanci orang. Pak telepon, angkat dulu. Jadi itu menarik sana karena salah satu Pak Didi ya anggap bukan orang Minangkabau dan ternyata beliau lah mencari silsilah itu. Bapak akhirnya menempatkan posisi ketika apalah dianggap berbeda aja orang dan dianggap sok tahu tentang Minangkabau. Jadi sebenarnya untuk tahu orang kan menilai sok tahu. Iya. Tapi itulah motivasi awak untuk membuktikan awak tahu. Jadi mau dengar, mau hampir setiap hari mau dengar. Sok tahu tentang Minangkabau. Iya. Nggak lo orang jauh-jauh, kawan-kawan rakyat-rakyat Iya, kawan-kawan rakyat-rakyat. Itu adalah motivasi yang untuk betul-betul memahami tentang Minangkabau sampai ke akar-akarnya. Artinya, kamu tidak mempelajari Minangkabau hanya dari internet, dari apalagi dari
apa namanya itu WA, ndak dari situ. Ambo memang masuk ke negari-negari. Jadi beraja itu memang langsung dari ini yang barangkali kawan-kawan alun pernah basobok. Orang Minangkabau sendiri mungkin alun pernah basobok. Alun. Ya, ya. Jadi seluruh kalau kebetulan Ambo di Dinas Kebudayaan itu kan di Jalan Netara, yang diurus itu kan nagari. Iya. Nggak mungkin Ambo mengurus nagari itu dari jauh. Iya. Mesti mau datangi nagari. 500 sampai puluhan nagari itu hampir seluruhnya lah mau datangi, dan itu tidak pernah tinggal 1 hari bermalam. Dan basobok je ini dan berdebat. Dan kawan-kawan yang dari Jalan Netara tahu sadanya Ambo menggali. Ketika Ambo menggali dari mereka itu, disitulah Ambo memahami bahwa ternyata Minangkabau itu adalah sebuah peradaban tertinggi. Mau berani sebutkan tertinggi. Kenapa? Ambo pernah ke Amerika, Ambo pernah ke Kanada, bertahun-tahun tinggal di luar negeri. Ternyata hidup mereka begini karena peradaban mereka sepertinya sudah tinggi, tapi mereka kosong sebenarnya. Sepertinya sudah tinggi. Karena isi tadi ya lunadol. Alu. Serpo itu kondisinya ya. Nah, satu hal yang ingin Ambo dengan apa dipandang pun berbeda jo kawan-kawan terdekat, dan ada satu kata-kata yang nggak usah berdiskusi di Pak Didi itu egoisnya merasanya paling batu sendiri. Itu pun jadi di sana Ambo sengaja kini kesempatan Ambo basuh beliau untuk bongkar sadonya, karena ayo Pak kita bongkar semuanya beliau amua. Bapak menanggapi persoalan itu, betulkah seorang Pak Didi itu memang egois, tidak mau menerima pendapat orang lain? Itu udah lihat. Jadi Ambo selalu menyampaikan kawan-kawan ketika awak berdiskusi, kosongkan galih awak dulu, Ambo kosongkan juga galih Ambo. Jadi artinya kalau awak kosongkan galih awak itu bisa narimo. Yeah. Seandainya awak memasukkan diri awak dengan galih awak dan penuh, itu ia melimpah keluar. Yeah. Ketika Ambo kelihatan oleh kawan itu tidak mau menerima pendapat kawan, bukan Ambo tidak paham, Ambo beraja di balik itu. Setelah Ambo bertengkar dengan John misalnya tentang suatu topik yang kelihatan tidak sama, dan Ambo karih mempertahankan gitu dengan argumen-argumen Ambo, sebenarnya di balik itu Ambo mengakui kebenaran John. Tapi orang Minang kan pernah mau mengaku di kota di tengah gelanggang dah. Oh betul aja bacaan kah? Banyak kawan tuh betul aja beliau mau menyampaikan kebenaran itu setelah mau memahami di belakang itu. Nah, itu mungkin rasio kata buka kok. Jadi perbedaan-perbedaan itu sebenarnya disitulah mau beraja dari perbedaan. Dan di sana Ambo mengenal beliau adalah dulu dinas di UNP Pak. Ya, di UNP. Kemudian beliau menjadi kabid di Dinas Kebudayaan Provinsi Sumbar gitu. Apa sih yang motivasi Pak Ambo bergabung di Dinas Kebudayaan? Karena Pak ingin memahami lebih kebudayaan atau Pak asik? Betul. Jadi Ambo menyimpulkan akhir-akhir kok ternyata memang Tuhanlah membuat perencanaan matang terhadap Ambo. Dulu mau masuk jurusan bahasa di SMA yang tidak mau sukai. Tidak suka sama bahasa. Tapi ada seorang cewek rancak bertanya ke kawan Ambo. Kawan itu adalah orang rumah Ambo gini. Oh. Sekelas cerita. Dia tanya, si Didi masuk jurusan apa nya? Jurusan bahasa. Mandangannya bertanya jurusan bahasa, Ambo masuk jurusan bahasa, Ambo suka jurusan bahasa aja. Iya. Jadi Ambo suka jurusan bahasa itu bukan karena jurusan bahasanya, tapi suka aja nya. Mudah-aja nonton ke mah, nya guru di salah satu daerah Sumatera Barat mah. Kayaknya kepala sekolah ke mah. Nya wakil kepala sekolah. Tuh. Nonton mah. Dek karena nya masuk jurusan bahasa aja, Ambo masuk jurusan bahasa. Nah, ketika awak masuk jurusan bahasa, sebenarnya enggak suka dah. Semua enggak suka. Nah, suka bahasa jurusan bahasanya di sana. Beliau kok suka jadi cewek tadi. Tuh. Akhirnya ketika masuk situ, awak modal bahasa Inggris ya. Iya. Awak berusaha membuat jurusan bahasa Inggris kok rancak. Jadi PR kok dapat awak buat. Iya. Jadi asal ada PR, aja datang sampai awak tuh buat PR. Aturan senang menawak. Modus. Dengan keadaan seperti itu, akhirnya bahasa aku menjadi menarik, Dembo. Ambo lulus di Fakultas Ekonomi UNAN. Iya. Tapi PMDK lulus lo di UMP, jurusan bahasa Inggris. Iya. Ambo ambil jurusan bahasa Inggris. Di UNP. Di UMP. Dek karena ini pilih jurusan Indra Tasik. Oh. Dakek kemah? Dakek sebelah. Dakek kemah sebelah. Atau? Kiranya ndak lulus di Sendra Tasik ya dah.
Akhirnya dia kuliah di tempat yang lain. Ya. Tetap di Kota Padang, enggak Ya. sebok-sebok dah. Eh, Jalan lah itu. Ambo tetap belajar bahasa. Disitulah di FBS itu telah menemukan bahwa ternyata inti dari perbedaan manusia dari seluruh makhluk yang diciptakan Allah adalah bahasa. bahasa. Kalaulah tidak karena bahasa, awak tidak akan model ini kedah. Iya, iya. Jadi bahasa itu adalah segalanya. Saya ambil contoh. Awak beribadah Iya. dengan bahasa. Iya. Awak mengembangkan ilmu pengetahuan dengan bahasa. Awak apapun itu bahasa. Cuma masalahnya gini, kawan-kawan kan menganggap bahasa itu hanya yang tadanga kok. Yang tadanga itu bunyi. Yang disimak kato. Itu karena lah pepatah ini awak. Yang didanga itu bunyi, yang disimak itu kato. Lahnya sampaikan dek Minang Kabau bahasa awak itu ada dua lapis. Ada yang bunyi, ada yang kato. Dan inti sebenarnya kato. Kato. Kato kau dompet. Kato nah sebenarnya kato itu adalah kato pusako. Itulah hukum yang mutlak tadi itu. Seluruh aturan-aturan Allah itu kato sebenarnya kato pusako. Kemudian ada kato mufakat. Kato mufakat kau awak yang bersepakati. Makna itu, nilai itu atau sesuatu itu, hukum itu awak sepakati. Kemudian ada kato dahulu. Kato dahulu itu adalah apa nilainya buat orang dulu. Jadi bantah aja lah. Kecuali awak menemukan kato kemudian. Oke. Kalau bertemu kato kemudian, baru awak cari. Ada fenomena-fenomena baru yang barangkali katonya berbeda atau katonya lo tidak temui, itu cari katanya. Makanya kato kemudian kato dicari. Itulah ditata oleh moyang awak dengan bahasa. Disitulah mau pahami. Ternyata memang Allah menyampaikan seperti itu. Wa 'allama Adamal asma'a kullaha. Aku berikan kemampuan kepada Adam untuk menguasai semua nama. Nama itu kan kata. Iya. Ambillah Iko kan apa tuh? Sajuk namanya barangkali, atau sebut merek lah ya. Itu kan kata. Iya. Kata itu nama. Dan rangkaian dari semua kata itulah yang akhirnya menjadi bahasa. Yang keluar dari mulut awak kok itu hanya sekadar simbol. Simbol. Makanya di Minangkabau itu ada sampai lapis bahasa makna. Makna antah sure. Itu nawadanga kok. Iya. Antah tulis tuh, simbol-simbol tuh. Kemudian ada makna yang tasire. Tasire. Itu orang Minang yang bisa paham. Artinya orang yang masuk ke dalam kebudayaan itu. Baru paham. Kemudian ada kata nata suruk. Nata suruk itu harus dijapui. Guru dan punyanya tidak kamagih ada. Kecuali dijapui. Itu dirasiokan dari para guru-guru. Kalau tidak dijapui tidak kenapa. Kemudian ada yang menyebutkan kata tasara. Namun tidak paham kata tasara kok. Tapi mencoba memahami mungkin ikulah kata-kata yang dimiliki oleh para wali ya. Yang tidak bisa diberikan dan nyo akan datang sendiri. Datang gitu. sendirinya. Ambo jadi ragu ya Pak. Bakot ragu. Orang mengencan bahasa Pak bukan orang Minang. Ternyata Pak sangat mendalami kondisi-kondisi Minangkabau seperti itu. Tapi mungkin itu hikmahnya Pak. Sehingga Pak lebih mencari daripada orang Minang sendiri. Betul Pak. Tapi kalau kencan beliau orang Minang, tadi sesuai dengan yang beliau sampaikan, masih darah Minang itu sebetulnya ada. Cuma suku Nandaria itu tidak masuk di sini. Yang sampai itu. Sampai itu. Nah, di sana ada celah yang menarik. Apa sebenarnya kini dinas lima? Ambo dah ngaka bapak di dinas kebudayaan le do. Kabar balik ke ONP. Iko jadi tanda tanya juga kawan-kawan lain. Jadi ada yang menarik. Ambo semakin meyakini bahwa Allah itu telah merencanakan. Allah juga yang memutuskan pada saat yang tepat. Awak kok hanya menikmati. Baca cara menikmatinya. Wala lain sakartum wa azidanakum walain kafartum inna azabi lasadis. Artinya menikmatinya itu dengan dalam rangka bersyukur pada apa yang diberikan Allah, diputuskan Allah. Allah lah merencanakan seperti kini kah. Dulu ambo di UNP. Di samping dulu mulanya mengajar, kemudian jadi pustakawan, kemudian berdiri dinas kebudayaan. Pak Gubernur menginginkan ambo ikut di dinas kebudayaan, Pak Irwan. Maka masuklah ambo ke dinas kebudayaan. Nah, ambo tidak tahu persis bagaimana proses terkait dengan urusan kepegawaian. Karena itu ada badannya, ada urusannya badan kepegawaian. Tugas ambo diberikan oleh Pak Gubernur adalah uruslah soal adat, sejarah dan nilai tradisi. Nah, terkait dengan urusan kepegawaian, itu adalah urusan BKD. Apapun yang mereka minta, ambo sediakan. Ambo sediakan. Lalu dilalui proses. Proses pertama disuratilah
Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Padahal ambo di Kementerian Riset dan Teknologi. Iya. Itu tidak sampai-sampai sore kok. Iya. Nang kedua diubah sore kau belia. Lah tahun jalan kah? Iya. Ubah sore kau belia. Ditujukan kepada Kementerian Pendidikan, Kementerian Ristek Dikti. Padahal Ristek Dikti lah bubar. Lah bergabung jadi kebudayaan, pendidikan dan kebudayaan. Maka akhir kok bulan Januari Februari 2020 petang Pak Gubernur menyurati Menteri Pendidikan dan Kebudayaan untuk meminta ambo supaya dipindahkan ke Dinas Kebudayaan. Iya. Nah, proses itu berjalan mungkin karena pandemi berjalannya lambat. Akhirnya sampai pada bulan Desember, lalu ada jawaban dari Pak Menteri. Iya. Berkesimpulan lah kalau begitu kembali sajalah ke UMP. Bagi ambo itu mungkin perjalanan hidup. Iya. Ambo nerima dan tidak pernah akan membantah perjalanan hidup itu. Tanggal 5 Januari 2021 keluarlah sore dari BKD menyerahkan ambo kembali ke UMP. Ambo sampaikan ke Pak Rektor. Pak Rektor terkajui. Loh kok kembali ke UMP? Kan sudah disetujui Menteri. Kamu udah dapat suratnya? Kok suratnya? Oh, berarti ternyata apa? Sudah disetujui Menteri. Surat disetujui Menteri tak di tanggal ampe. Beda sehari, Pak. Beda sehari. Itu yang sebutkan bahwa Allah telah merencanakan, Dia juga yang memutuskan pada saat yang tepat. Jadi dulu kan awak menyampaikan bahwa awak bisa merencanakan senyo. Allah memutuskan. Akhirnya sudah begitu. Akhirnya sudah Menteri yang akan diakui. Oh iya pasti. Nang kabanci jadi di Dinas Kebudayaan bertambah muruto ati. ada yang banci. Ada yang banci jembo do. Cuman berapa orang kawan-kawan nang di lingkungan seni budaya dan suka Pak Didi muruto. Nggak adi pindah Pak Didi kok hampir nak di Dinas Kebudayaan aja gitu. Nah, nggak ada maksud untuk memprovokator di sana, tapi iko realita hari iko yang amati dan ambu pun berada dalam lingkungan seperti itu. Ambu mengamati semua tindakan, sikap, kata-kata dari semua orang, termasuk dari beliau kok sendiri. Nah, dengan kondisi seperti itu akhirnya kemungkinan besar Pak berada tetap di Dinas Kebudayaan. Besar kemungkinan. Apa harapan Bapak untuk masyarakat seni budaya dan tadi mungkinlah iya. Ke depan seperti jadi ada sebuah tantangan terkait seni budaya. Kawan-kawan bertanya, coba jalan mana? Nah, mana komunitas ekosistem kebudayaan? Ekosistem kebudayaan, ekosistem kesenian, ekosistem kebudayaan ya, Pak. Ekosistem kebudayaan Minangkabau itu adalah nagari. Basosok Bajarami, Bapandam Bapa Kuburan, Balabuah Bagalanggang. Di situ ada Bapa Medanan. Di Pamedanan itulah sampai anak anak nagari bermain. Jadi dengan demikian sebenarnya ekosistem kesenian adalah nagari. Nah, itu yang harus digalakkan. Itu harus dijadikan. Karena awak keseluruhnya punya nagari. Bagaimana dengan komunitas-komunitas yang terbangun? Kini ada komunitas terbangun. Itu adalah potensi yang luar biasa. Ini masuk ada bagian dari ekosistem tersebut? Betul. Jadi ekosistem itu kan tidak hanya di nagari. Jadi ada nagari sebagai basis dari Minangkabau kepada Minangkabau. Basisnya adalah nagari. Kemudian di situ ada perguruan tinggi, akademisi. Di situ ada pemerintah, Pemprov dan Pemkot. Kemudian ada media masa ekosistem yang paling penting. Kemudian ada ekosistem yang paling penting adalah komunitas yang membangun dirinya baru. Itu lintas kabupaten kota, lintas nagari. Itu adalah sebuah modal besar. Awak bisa menghidupkan yang sebenarnya ekosistem Minangkabau itu. Yang inti yang sebenarnya ekosistem kebudayaan Minangkabau itu adalah nagari. Nah, kalau adalah ekosistem lain yang baru tumbuh, baru bersama-sama dengan yang limo tadi itu menghidupkan nagari. Baik. Nah, pasti dan tanya banyak dananya sampai Pak. Banyak Jon, pitinya banyak. Banyak. Itu banyak. Dan dengan dana seperti itu rasanya akan terbangun enggak tujuan awak itu membangun ekosistem itu? Sebenarnya kesabaran awak ya. Karena awak kan harus melalui sampai langkah kok. Pertama langkah pelindungan dulu. Kemudian langkah pengembangan, pemanfaatan dan pembinaan. Tapi ambo berpandangan mungkin berbeda aja kan. Kini lah banyak kan sama. Nggak bisa kau duluan, kemudian kau nggak. Harus simultan. Sejalan. Ketika melakukan pelindungan, jangan harapkan awak langsung menunggu nanti baru ada pengembangan, tidak begitu.
Kadang-kadang pelindungan Ambo kerjanya sangat komprehensif. Lama loh. Belum melakukan pengembangan. Iya. Jadi harus mesti simultan. Contohlah di langkah yang terakhir tadi itu namanya adalah pembinaan. Ada 3 dibina tuh. Ada pembinaan SDM, Pranata, dan kelembagaan. Iya. Awak tunggu selesai pelindungan dulu, baru dibina kok. Padahal nyala menunggu kini. Iya. Nenek mama, kelembagaannya. Kini kelembagaannya kan sangat tidak kuat. Iya. Nenek mama di dalam nagari atau di dalam kabupaten kota itu tidak begitu terasa eksistensinya. Padahal yang punya nagari kunyo mereka. Dan yang penting itu sebetulnya kerjasama, sinergi dari keterbukaan dari masing-masing stakeholder yang ada di nagari, komunitas yang ada di nagari, kan itu seperti itu, Pak. Kadang-kadang kan yang terjadi adalah ketika sebuah komunitas berkembang, dari pimpinannya sendiri, dari stakeholder tidak lo membuka diri karena pemahaman terhadap itu agak kurang. Iya betul. Nah, jadi, itu mungkin yang perlu dibenahi barangkali. Iya betul. Pak. Jadi betul. Acok orang menyebutkan kamu gitu. Pak Didi tidak bisa kerjasama. Oh, kamu cewek, betul Ambo tidak bisa kerjasama terhadap orang yang tidak sama aja Ambo. Kalau tidak sama, baca rumah kerjasama. Berarti samukan dulu persepsi. Samukan persepsi dulu. Samu pangana dulu. Samu pangana. Baru bisa. Pertama, bersama penganakan baa perspektif Minangkabau tentang kebudayaan. Iya. Kalau itulah sama, pasti awak akan sama. Nah, ketika terjadi diskusi atau debat, bukan berarti mengecan bahasa awak yang paling mana batuan, Pak. Nggak. Bisa jadi Pak Didi yang salah persepsi atau di sana yang salah persepsi ketika membangun diskusi. Nah, diskusi itulah mencari titik temu kan. Betul. Seperti itu idealnya Pak Didi. Betul. Oke. Luar biasa di sana, dan sepertinya Ambo harus membuat seri yang kedua untuk mengecek beliau karena chapter beliau sangat menarik sekali. Terakhir, mungkin ada yang ke Pak Didi sampaikan. Nah, Iko, ada yang ingin Ambo sampaikan bahwa awak harus berbeda. Jangan paksakan awak sama. Minangkabau itu berbeda. Yeah. Jangan paksakan sama. Awak punya undang-undang nomor 5 tahun 2007 balai. Padahal undang-undang, amanah undang-undang, amanah konstitusi terhadap kebudayaan itu tidak hanya undang-undang itu. Yeah. Ada pasal-pasal lain, ada undang-undang lain yang juga beramanah terhadap kemajuan kebudayaan. Yeah. Salah satu di antaranya sedang akan keluar sebentar lagi adalah rancangan undang-undang masyarakat hukum adat. Hukum adat. Jangan awak anggap itu bukan undang-undang kebudayaan. Oleh karena itu, undang-undang itu mesti awak pandang sebagai alat untuk mengarahkan awak memajukan kebudayaan. Yeah. Bukan alat untuk menyamakan. Menyamakan. Mungkin Ambo jangan salah paham loh kawan-kawan bahwa memang ada upaya untuk membuat Indonesia itu seragam. Iya, iya. Padahal memang Indonesia itu tidak seragam. Ya, orang ada berpikir Pak, apakah itu bukan sebuah bentuk atau cara untuk melakukan penyeragaman gitu? Ya itu. Dan itu yang terjadi. Sementara kan Indonesia ini berbagai kebudayaan, beragam kebudayaan yang disatukan dalam istilah Bhinneka Tunggal Ika gitu kan. Indonesia tapi yang terjadi kan seperti itu kesannya. Ya itu. Jadi itu nomor tentang itu. Makanya mereka agak merasa Ambo mungkin sok tahu, mungkin apa gitu kan. Kembali persoalan ini terjadi karena berbeda tadi. Berbeda perpikiran, dan beliau sudah komitmen. Kita harus berbeda dalam arti yang positif. Bukan berarti untuk orang karajonya kamu saji, nanawa pagi karajo ke Pemaliang itu tidak seperti itu. Tapi arti beliau lebih mengarahkan kepada konsep kritis cara berpikir. Ya, betul, persis. Okay. Jadi kita harus kritis. Kritis itu bukan arti, kan kawan-kawan kan rasa sebut kritis, rasa-rasa apa namanya? Si John itu kritis mah mengeritik-ngeritik saja. Bukan itu. Kritis itu pasti konstruktif. Ya, pasti konstruktif. Banyak yang terjadi, Ambo pun mengamati Pak di media sosial, ketika mereka mengkritik tapi tidak mencari solusi, Ambo rasa itu bukan cara membangun yang bagus. Bukan. Itu tidak usah dikomentari. Ya, oke. Ada yang lain Pak, kira-kira yang Pak sampaikan? Kalau nak, Ambo akan membuat seri kedua aja Pak. Insya Allah. Ya. Banyak cerita lah, John. Banyak cerita lah. Ada lah. Tadi kan doa cerita coba bahasa, nak. Bahasa. Alun sampai ke literasi. Banyak. Alun sampai ke karakter. Alun sampai ke peradaban. Ambo akan agendakan untuk beliau serinya kok di sana, dan ala cukup nang kini dulu. Oke, terima kasih. Terima kasih banyak Pak Didi lah hadir bersama kita di Pot Bungo. Ambo dan sana tunggukan
cerita Amboju beliau. Kita Ya. akan buat Baraseri dan waktu tunggu tokoh-tokoh inspiratif lainnya yang masuk di Pot Bunga. Lah di sana. Cik 2 3. Lah habis anak. Lah. No, lah habis.